Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati di sini ada guru kita semua, ya, atau narasumber kita yang hadir pada malam hari ini. Kita akan sharing atau yang akan membahas nanti adalah mencintai bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada pemirsa yang perlu ditanyakan masalah cinta, masalah kehidupan pribadi, masalah keluarga ataupun rumah tangga, silahkan komen di kolom komentar. Kita akan bahas minggu depan tentang pertanyaan-pertanyaan hadirin hadirat atau teman-teman para penonton yang berkomentar di bawah kolom. Insya Allah kita akan membahas semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, dari penonton, apapun yang dipertanyakan oleh teman-teman semua. Langsung saja kita masih penasaran apa yang dikatakan seperti apa itu cinta, mencintai bulan suci Ramadan. Kita langsung saja dengarkan beberapa tausiah atau ceramah yang akan diberikan langsung oleh Al-Ustaz Abu Mansur. Beliau lebih dikenal Abu Mansur. Pada beliau yang persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dicintai Allah dan pembawa acara itu Nanda Sanusi. Berawal dari firman Allah, yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mencintai Allah harus lebih dari segala-galanya. Itu intinya. Menyangkut Ramadan, itu kan sebuah perintah Allah. Tentu mencintai Allah membuktikan diri mencintai juga Ramadan sebagai kewajiban kita umat manusia. Lebih-lebih bulan Ramadan itu adalah saya katakan bulan dispensasi dan bulan lipatan-lipatan ganda, lipat ganda atau bonus, bulan bonus. Dispensasi, bulan bonus, dan bulan yang melebihi dari bulan-bulan yang 11 bulan yang lalu. Untuk itu mencintai Ramadan merupakan suatu hal yang wajib. Orang yang tidak mencintai Ramadan berarti dia gagal dalam mencapai dirinya sebagai seorang hamba Allah. Makanya ada hadis yang populer sekali disebut bahwa man fariha, barang siapa yang mencintai atau yang menyukai atau yang senang bidukhuli Ramadan, masuknya bulan Ramadan, haramallahu, taharaman, diharamkan, jasadahu ala nira, jasadnya menyentuh api neraka. Itu implikasi daripada cinta. Maka dari itu merupakan hal yang sangat penting saat ini untuk mencintai Ramadan. Kalau tidak ada cinta pada Ramadan, maka dia tidak akan sungguh-sungguh untuk melakukan puasa, melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti membaca Al-Quran, sholat taraweh, sholat malam, termasuk mendengar dakwah. Itu adalah bukti dari itu. Ya, seperti itu. Selain daripada itu, saya sudah katakan tadi bahwa cinta Ramadan ada yang melatar belakang itu ada dispensasi. Orang-orang yang meninggal pada bulan Ramadan dicabut azab kuburnya. Yang kedua, semua syaitan-syaitan itu diikat.
Ini adalah suatu dispensasi. Dosa-dosa yang dilakukan sebelum bulan Ramadan, kalau dia beristighfar bulan Ramadan, maka dia diberikan bonus. Apa bonusnya? Pahala. Ribuan pahala. Satu kali mengucap subhanallah, pahalanya bisa 100. Yang tadinya hanya 1 atau hanya 10. Sekarang mencapai ribuan, bahkan ratusan ribu. Untuk itu mari mencintai Ramadan. Maka bukti cinta kita kepada Allah tentu salah satu mencintai Ramadan. Dan bukti kita cinta kepada Allah tentu kita mencintai Al-Quran. Karena antara Al-Quran dan Ramadan itu sangat tidak bisa dipisahkan. Seperti di dalam firman Allah, turunnya Al-Quran itu adalah bulan Ramadan. Kemudian Ramadan itu juga mencetak ketakwaan. Makanya kalau ada orang yang menjalankan Ramadan sungguh-sungguh, berarti dia menjalankan cinta kepada Allah dan mencintai Ramadan. Dan Ramadan itu yang ditunggu-tunggu oleh kita dan ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Tentu yang mencintai Allah. Itu intinya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Di sini ada yang bertanya nih Ustaz. Ya, gimana? Nah, apakah boleh kita berhubungan di bulan suci Ramadan di siang hari? Siang hari. Nggih. Dalam ilmu fikih ya. Ilmu fikih itu anak kifarah. Jadi dosanya itu berlipat-lipat. Sama seperti kalau kita mengerjakan ibadah 1 kali di bulan Ramadan, berarti mendapat pahala sekian. Kalau sekarang mengerjakan dosa di bulan Ramadan juga mendapat dosa sekian. Itu kena kafarah. Nanti harus mengganti bulan puasanya 2 bulan berturut-turut. Batal, lagi ulang, batal, lagi ulang. Iya, sampai selesai. Dari itu makanya jangan main-main. Makanya kalau zaman dulu adat-adat kita sangat dilarang menikah pada bulan Ramadan. Makanya Anda nggak boleh nikah pada bulan Ramadan. Tunggu dulu lah. Pantasan beberapa hari sebelum Ramadan itu banyak sekali yang menikah karena takut bulan Ramadan. Benar itu. Benar. Apa akibat dari pernikahan bulan Ramadan? Biasanya tidak betah kalau perceraian. Karena apa? Ada banyak hal yang akan dipertahankan. Misal kalau nafsunya menggebu-gebu pada bulan Ramadan, kalau dia tidak jaga diri, ya bisa kena itu. Lebih-lebih di siang hari. Ya, di siang hari. Ya, jadi karena memang ya di dalam agama disebut bahwa semua setan-setan itu diikat. Tapi ada satu hal yang tidak diikat. Nafsu. Makanya disebut setan itu saudara dari nafsu. Nafsu itu saudara dari setan. Makanya bagi orang yang sudah kemasukan kesurupan oleh setan sebelum dia puasa, itu nafsunya membara dan bisa lebih keras dari godaan setan. Karena sudah dianggap saudara. An-nafsu anil khawash. Nafsu itu adalah saudara. Namanya saudara, mungkin ibunya sama. Mungkin bapaknya sama. Atau mungkin bapaknya berbeda, ibunya berbeda. Mungkin aja. Yang jelas nafsu yang harus dijaga. Maka dari itu cintalah yang bisa mengikat. Cinta apa? Iman. Cinta apa? Iman kepada Allah. Cinta pada puasa. Kalau mencintai puasa, maka tentu akan segala larangan puasa, segala perintah puasa itu akan dijaga. Larangan dijauhkan, perintah akan dilakukan. Seperti itu. Kemudian gimana? Jadi gini, ada pertanyaan lagi bahwa mengatakan kita bagaimana cara kita mencintai Allah sedangkan kita itu membenci sesama manusia. Ya. Jadi ya, irhamu man fil ard wa yarhamkum. Mencintai Allah dan mencintai hamba Allah itu satu paket. Satu paket. Artinya bahwa tidak boleh kita menghina orang lain, bahkan makhluk apapun tidak boleh. Cintailah apa yang ada di bumi ini, maka Allah akan mencintainya. Dan apa yang ada di atas di langit akan kita cintai. Maka dari itu, ketika cinta itu lahir pada diri kita, kemudian ditolerankan atau disampaikan kepada umat,
Tapi ini tidak. Bahkan ada lebih senang membunuh, lebih senang menghina, lebih senang mencaci maki. Dia tidak tahu yang dicaci dan yang dimaki itu adalah Allah itu sendiri. Apa sebab? Anda punya buku atau punya kitab atau punya topi. Tiba-tiba ada punya teman, injak-injak topi. Padahal ini topi, marah enggak? Pasti marah kan? Iya, marah. Bahkan bisa nyawa kan? Jadi korban. Baik kita atau dia salah satu. Orang bisa bilang, aku atau kamu yang mati. Kamu sudah menghina aku. Topi saya kamu injak. Sama artinya kamu menginjak kepala. Begitu juga ketika ada hamba Allah yang dihina tanpa sebab, tanpa sesuatu, maka tentu Allah pun akan berkata pada hamba. Nah, itu salah satu cinta lahir di dunia itu adalah sebagai perdamaian. Tapi kalau ada cinta lahir ke dunia itu sebagai pemberontak atau sebagai pembangkang, maka cinta yang dimiliki itu nafsu namanya. Ada setan di dalam. Itu harus hati-hati. Jadi tinggal beberapa pertanyaan Niki. Boleh? Biasanya dalam bulan puasa itu kan semua setan diikat Niki pertanyaannya. Jadi siapakah yang salah antara nafsu atau setan? Padahal setan kan sudah diikat di bulan suci Ramadan. Yang salah adalah diri kita. Anda yang salah. Apa sebab? Diberikan akal, diberikan ilmu, diberikan pendidikan, diberikan agama. Disitulah harus kita namanya bertahan. Makanya puasa itu mencetak diri seseorang untuk bersabar. Makanya puasa. Coba bayangkan, satu hari lapar. Tapi jangan hanya menahan lapar saja. Harus kita menahan hal-hal yang nafsu ditahan. Lapar juga dan sebagainya dan sebagainya. Maka as-saumu junnatun. Puasa itu adalah mengikat. Itu paling penting. Caranya mengikat bagaimana? Ya, saya pikir ketika ada orang marah, ini soib, saya sedang puasa. Ketika ada yang menggoda, ini soib, aku sedang berpuasa. Ketika ada yang mau mengajak kita ke hal-hal yang negatif atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak sia-sia, maka ini soib, saya berpuasa. Makanya berpuasa itu an-naumu ibadah. Tidurnya adalah ibadah. Tidur saja ibadah. Apa sebab? Menghindari kemaksiatan dan menghindari hal itu. Kalau tidurnya aja Kalau tidurnya aja pagi sampai malam buka. Bagaimana nih Ustaz? Kalau tidak disengaja boleh aja. Boleh aja kalau tidak disengaja, nggak apa-apa. Karena tidak disengaja, tidak ada yang bangunin. Misalnya tidurnya di atas ini. Tadi malam misalnya begadang, zikir dan mengaji. Tiba-tiba tidur. Ya. Tahu-tahu udah maghrib, itu namanya rezeki. Tapi sholatnya wajib mengqadha. Sama seperti orang makan. Pagi-pagi karena baru latihan puasa, pagi-pagi biasanya nyampak lemak. Langsung disediakan nasi pagi-pagi, langsung makan satu piring. Saya sedang puasa, maka itu rezeki, tidak batal. Ya, karena lupa itu Allah tidak akan menghukum orang yang lupa. Tapi kalau selalu lupa kan bukan itu namanya saudaranya setan itu. Siapa saudaranya setan? Nafsu. Siapa punya nafsu? Orang itu saudaranya setan, berarti sama. Oke. Ya. Terus pertanyaan di sini, di dalam bulan Ramadan itu benarkah semua makhluk-makhluk itu atau apa namanya penghuni di dalam kuburan itu dia kembali ke rumahnya masing-masing atau gimana? Ini konon pertanyaan dari masyarakat biasanya. Ya itu ikhtilaf kayaknya, tidak ada perbedaan. Tapi kalau kita lihat bahwa ini kebetulan saya punya pengalaman tentang makhluk-makhluk halus itu karena banyak kita apa istilahnya bantu orang-orang kemasukan jin, orang-orang kena sihir itu hampir setiap hari ada yang datang. Seperti tadi ada yang datang. Dan saya tanya, siapa kamu? Aku dari Ketare. Ketare mana? Ketare sana. Siapa kamu di dalam? Siapa yang lepas kamu? Ini yang lepas saya di dekat rumahnya orang. Kamu mau keluar enggak? Mau dikembalikan saya? Kamu tolong kembalikan saya secepatnya. Tarik kembalikan. Jadi seperti itu.
Itu artinya bahwa setiap makhluk halus itu terdiri dari jin, setan, iblis dan sebagainya. Dan ada makhluk halus terdiri dari manusia yang sudah meninggal dunia. Itu juga makhluk halus. Dan memang itu istilah bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu kembali ke rumahnya minta doa. Artinya berharap untuk didoa. Itu yang paling penting. Karena tadi sudah dijelaskan kan bulan suci Ramadan itu berlipat ganda. Iya, cuma didoakan. Apa bisa enggak didoakan? Bisa. Bisa. Karena ada yang namanya dosa yang qat'i, ada yang dosa yang masih ada terkait sama manusia. Misalnya gini, Anda punya dosa, sudah meninggal dunia, tiba-tiba ikhlas, pemilik itu mengatakan saya sudah maafkan, bebas. Ya, bebas. Tapi kalau belum Ya nggak bisa, tetap. Makanya dari itu, disitulah pentingnya kita sebagai hamba Allah mencintai sesama hamba. Apa manfaatnya tidak mau memaafkan orang, kita sama-sama mati? Ini tidak gara-gara perkelahian, gara-gara kebencian. Kemudian saya tidak akan pernah menginjakkan ke kaki rumahmu sekalipun Anda mati. Ada yang begitu. Haram kang icak balik. Walaupun Anda sudah meninggal dunia. Dia bersumpah sendiri untuk dirinya sendiri. Dan ini malah petaka. Berarti dia menghancurkan cintanya dirinya kepada Allah dan cintanya kepada sesama. Padahal dia mengatakan bahwa cinta sesama Allah akan mencintai. Sudah Allah tidak dicintai, sesama juga tidak dicintai. Dan itu sia-sia. Keduanya itu harus balance, harus saling mendukung. Siap. Selanjutnya pertanyaan Niki dari beberapa teman juga mempertanyakan, manakah yang dikatakan mencintai bulan suci Ramadan? Mencintai bulan suci Ramadan artinya adalah semua hal-hal yang menyangkut perintah-perintah sunnah dan perintah wajib harus kita bisa semaksimal mungkin untuk kita melakukan itu. Mungkin itu saja dulu Sas. Ya, besok kita lanjut pada malam-malam selanjutnya. Sesi berikutnya. Oke. Nah, jadi itulah beberapa pertanyaan atau komentar dari teman-teman yang saya sudah pertanyakan langsung sama beliau. Alhamdulillah pada malam hari ini semuanya sudah dibahas. Nanti kalau ada pertanyaan lagi yang saya katakan tadi itu adalah masalah keluarga, masalah cinta, atau masalah penyakit. Masalah penyakit boleh itu. Ya. Kebetulan beliau ini nomor 1 dari itu. Nomor 1 dari yang bawah. Ya, kalau masalah penyakit, karena dari segi pengalaman beliau juga banyak sekali pasien-pasien yang memang ya insyaallah kita bantu. Ya. Insyaallah beliau akan siap membantu. Nanti kalau mau nomor kontaknya juga ada di bawah. Boleh. Ya, jamaah di bawah nomor sekalian, nomor WA, nanti bisa konsultasi lewat WA, lewat telepon juga bisa. Ya, konsultasinya juga gratis. Gratis, enggak bayar. Kalau pengobatannya ya terserah. Terserah. Orang. Ya, kita harus ngerai lah. Paham. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang ikhlas. Ya, saya pikir itu dulu ya. Ya, tapi saya, di sini Ustaz ada ini tadi kita kan sudah membahas bulan suci Ramadan. Selanjutnya kita pengen tahu nih cerita-cerita yang Ustaz yang alami selama ini tentang pengobatan. Pengobatan itu apa-apa. Oh, kalau pengalaman pengobatan itu ada 3 hal yang sering saya alami. Pertama adalah orang-orang yang kena sihir. Kedua, orang-orang yang stres. Ketiga, orang-orang yang kemasukan makhluk halus. Dan ini yang hampir setiap hari kita refleksi atau melakukan pengobatan, artinya refleksi. Itu namanya memakai energi ilahiyah, energi ketuhanan. Dan itu kadang-kadang kita lakukan jarak jauh melalui via handphone, kadang-kadang langsung melalui via SMS atau melalui perantara-perantara yang kita lakukan saat ini. Alhamdulillah ya hampir semua kita bisa kita atasi, kecuali penyakit-penyakit yang memang itu sudah memang berat,
berat yang sudah tidak bisa kita lakukan untuk sesuatu. Itu saja Ustaz. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penghapusan dosa dan rahmah dan kemudahan buat kita. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi tausiah yang sudah disampaikan oleh guru kita semua mengenai cinta dalam bulan suci Ramadan. Dan beberapa pertanyaan dari teman-teman sudah saya lontarkan langsung. Dan kalau ada yang mengonsultasi juga boleh. Konsultasi masalah apapun itu. Oke, terima kasih. Saya ucapkan jangan lupa bantu kami, karena kami insya Allah dengan senang hati, dengan ikhlas akan tetap dakwah digital atau pada dakwah kekinian itu, karena COVID juga, karena kendala yang lain juga, atau ada yang kita manfaatkanlah YouTube atau Instagram, Facebook dan lain-lain untuk melakukan pembelajaran kita selama bulan suci Ramadan. Kita langsung akhiri dan mohon maaf kami undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.